Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Saya Bella Puspitasari dengan NPM 2154063 PGSD 02 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2023 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Peran Guru Pendamping Khusus terhadap Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Manusia dan pendidikan menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Amanah untuk mencerdaskan anak bangsa akan terwujud apabila setiap anak memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikannya, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapat pelayanan pendidikan yang terbaik, terlepas dari segala kekurangan fisik ataupun psikis mereka. Salah satu bentuk layanannya adalah perolehan pendidikan di sekolah inklusif. Sekolah inklusif akan memberikan program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik, dengan bantuan dan dukungan dari guru untuk mencapai keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri. Guru akan menjadi kunci dari keberhasilan belajar peserta didik. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini akan ditemukan istilah mengenai guru pendamping khusus atau GPK yang akan mendampingi dan membantu anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran agar KBM di dalam kelas itu berjalan dengan efektif. Kemudian, Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 Surakarta menjadi salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang ada di Surakarta. Keberadaan guru pendamping khusus di sekolah tersebut masih jauh dari kata cukup karena setiap anak berkebutuhan khusus itu belum mendapat pendampingnya masing-masing, hanya beberapa saja, sehingga mau tidak mau guru kelas juga harus berperan menjadi guru pendamping khusus. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diambillah penelitian dengan judul Peran Guru Pendamping Khusus terhadap Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Berdasar pada uraian penjelasan di latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya guru pendamping khusus pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, anak reguler yang terpengaruhi oleh anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, peserta didik yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk memfokuskan masalah penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup kurangnya guru pendamping khusus pada anak berkebutuhan khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat dirincikan sebagai berikut. Bagaimana peran guru pendamping khusus terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta? Berdasar permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai apa saja peran guru pendamping khusus terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, rujukan
maupun evaluasi bagi lembaga-lembaga terkait, khususnya SDN Karangasem 1 Surakarta, utamanya mengenai peran guru pendamping khusus terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Guru merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus sebagai guru. Nah, guru ini menjadi kunci dari sebuah pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Contohnya seperti di sekolah-sekolah inklusif, artinya akan mengenal guru pendamping khusus. Sebenarnya yang dimaksud dengan guru pendamping khusus itu seperti apa sih? Guru pendamping khusus merupakan guru dengan amanah untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, baik itu dari satuan pendidikan maupun dari sekolah luar biasa terdekat. Nah, dalam sekolah inklusif ini setidaknya mereka harus menyediakan satu guru pendamping khusus untuk memberi bantuan dan kemudahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses belajarnya di kelas nantinya. Adapun peran dari guru pendamping khusus menurut Bahri yaitu meliputi yang pertama ada guru pendamping khusus sebagai sumber belajar. Artinya, guru pendamping khusus di sini berperan untuk menjelaskan materi ajar yang belum dipahami peserta didik berkebutuhan khusus dengan cara mengulang materi yang belum dipahami, juga memberikan bimbingan secara individual. Yang kedua ada guru pendamping khusus sebagai fasilitator. Artinya, guru pendamping khusus di sini itu berperan untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan aktivitas belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya seperti menciptakan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan, juga yang nyaman, dan penggunaan media-media pembelajaran yang kreatif dan konkret. Kemudian yang ketiga ada guru pendamping khusus sebagai pembimbing. Artinya di sini itu guru pendamping khusus itu akan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus untuk terus berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Contohnya dalam suatu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus. Nah, dia itu mengalami hambatan menulis dan juga membaca. Nah, namun ternyata setelah didalami lebih lanjut lagi, ternyata dia itu mempunyai bakat di bidang seni. Nah, potensi tersebut kita bimbing agar bakatnya itu semakin berkembang sehingga nantinya kelaknya bahkan dia bisa menjadi seorang seniman. Kemudian yang keempat ada guru pendamping khusus sebagai motivator. Artinya di sini guru pendamping khusus itu berperan untuk memberi semangat dan memotivasi siswa berkebutuhan khusus agar tidak berkecil hati dan juga merasa minder dengan teman sebayanya. Kemudian yang terakhir ada guru pendamping khusus sebagai evaluator. Di sini guru pendamping khusus akan melakukan penilaian atau asesmen untuk mengetahui sejauh mana peserta didik berkebutuhan khusus itu memahami apa yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu kajian mengenai anak berkebutuhan khusus. Menurut Halahan dan Kaufman tahun 2009, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan layanan terkait. Sedangkan menurut Effendi tahun 2006, anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Perbedaan yang dialami anak berkebutuhan khusus ini terjadi pada beberapa hal, yakni proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau hambatan, baik itu secara fisik, intelektual, mental, sosial, maupun emosionalnya. Adapun jenis-jenis hambatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada anak dengan hambatan fisik dan motorik, meliputi hambatan penglihatan atau sering disebut dengan tunanetra. Kemudian ada tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran atau kurang dengar. Kemudian ada tunadaksa, hambatan fisik motorik. Tunadaksa ini menggambarkan kondisi di mana anak itu mengalami gangguan pada sistem geraknya seperti otot dan sendi-sendinya. Kemudian ada hambatan pengucap atau tunawicara, yaitu
kelainan atau kesukaran berbicara. Yang kedua ada anak dengan hambatan kognitif, meliputi anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan mental intelektual, dan juga ada anak berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability, di mana mereka itu mengalami kesukaran belajar yang spesifik seperti hambatan dalam menulis atau kita sering menyebutnya dengan disgrafia. Kemudian ada hambatan membaca, disleksia, hambatan dalam perhitungan atau matematika, diskalkulia. Kemudian yang terakhir ada anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Ada anak tunalaras atau hambatan perilaku disebut tunalaras ini karena tingkah laku mereka itu sering bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian ada autisme dan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalau anak ADHD ini itu sering ditandai dengan gejala hiperaktif atau gerakannya itu berlebih, kemudian kurang konsentrasi dan sering melakukan kegiatan yang bersifat impulsif atau bertindak sesuka hatinya. Selanjutnya, penelitian ini mempunyai fokus pada peran guru pendamping khusus terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Adapun penelitian yang memiliki fokus yang sama pada penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vanessa Aulia Rahmaniar tahun 2016 dengan judul Tugas Guru Pendamping Khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif SD Negeri Giwangan, Yogyakarta. Secara singkat, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tugas GPK yaitu penyelenggaraan administrasi khusus seperti catatan harian, identitas siswa, dan pencatatan hasil asesmen. Selain itu, GPK juga bertugas untuk menyusun PPI siswa berkelainan, menyelenggarakan kurikulum plus, mengajar kompensatif, pembinaan komunikasi siswa berkelainan, pengadaan dan pengelolaan alat bantu pengajaran, konseling keluarga, pengembangan pendidikan terpadu atau inklusi, dan menjalin hubungan dengan semua pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan terpadu atau inklusi. Kerangka berpikir penelitian ini meliputi 2 tahapan. Yang pertama mengenai sekolah inklusif. Sekolah inklusif akan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pembelajaran bersama teman-teman sebayanya di kelas umum maupun reguler. Yang kedua, supaya peserta didik berkebutuhan khusus terlayani dengan baik dan potensinya itu dapat berkembang secara optimal, maka dibutuhkannya seorang guru pendamping khusus yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Ketiga, mengenai metode penelitian. Selanjutnya, mengenai sumber data. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Nah, dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti, didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung pada guru pendamping khusus di SDN Karangasem 1 Surakarta. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari referensi jurnal yang penelitiannya berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peran dari guru pendamping khusus. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah guru pendamping khusus, juga sebagai kunci informan penelitian. Kemudian ada objek penelitian ini adalah peran guru pendamping khusus terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Karangasem 1 Surakarta dari
awal sampai akhir bulan November tahun 2023. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya diuraikan secara deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menjadi langkah utama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua metode. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dan dilakukan di samping kegiatan akademik. Kemudian ada observasi, mengamati juga mencatat secara langsung mengenai pelaksanaan peran dari guru pendamping khusus. Kemudian ada teknik analisis data, meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada deduksi data, yaitu membuat rangkuman dan memilih hal-hal paling penting menyangkut peran guru pendamping khusus. Yang kedua ada penyajian data, dilakukan dan diarahkan agar hasil reduksi data itu tersusun dan terorganisir sehingga mudah dipahami dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Kemudian yang terakhir ada tahap verifikasi data, yaitu proses pengumpulan bukti untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada pengujian keabsahan data. Nah, data itu akan dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan keterangan antara peneliti dengan apa yang terjadi sebenarnya pada objek yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber, digunakan untuk menguji keakuratan data dengan cara memeriksa data yang didapat, kemudian data-data tersebut dikelompokkan, terus kemudian dianalisis untuk mencari kesimpulan. Selanjutnya meminta kesepakatan atau member check dengan sumber-sumber tersebut. Kemudian ada triangulasi teknik, digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Kesimpulannya, pada kenyataannya saat mendidik anak berkebutuhan khusus itu dibutuhkan kesabaran dan keuletan yang tinggi. Guru pendamping khusus memiliki perannya tersendiri ketika mendampingi anak berkebutuhan khusus saat proses pembelajaran. Ada banyak tanggung jawab yang dimiliki guru pendamping khusus saat memberi pelayanan anak berkebutuhan khusus saat pembelajaran di kelas. Guru pendamping khusus harus mampu mengembangkan kemampuan mengajarnya di dalam kelas, mampu menentukan model, strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Berikut ada beberapa referensi sumber penelitian. Ini data sekunder ya teman-teman semua, diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Juga ada beberapa e-book yang peneliti dapat dari Google juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Inilah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan ada salah maksud, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.